Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ya bersama saya Ares Teknisi KW. Oke, gimana kabar kalian guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys ya. Oke, jadi kali ini saya kedatangan handphone Redmi 8 ya guys. Itu kasusnya LCD-nya terlepas seperti ini ya guys ya, sehingga fleksibel bagian di bawahnya itu menjadi sobek guys. Oke, jadi kali ini saya mau coba kasih beberapa tips ya guys ya, tips ala-ala saya ya guys, menurut pengalaman pribadi. Jadi saya akan coba berikan tipsnya, semoga tipsnya ini nanti bisa bermanfaat atau bisa digunakan ya, setidaknya kawan-kawan memiliki pengalaman ya guys ya setelah menonton video ini. Jadi untuk kawan-kawan pemula, kawan-kawan bisa simak videonya sampai akhir ya guys ya, supaya tidak gagal paham guys. Oke, jadi seperti biasa kita lepas terlebih dahulu ya guys ya. Ini ada fleksibelnya, konektornya. Jadi untuk handphone apapun itu yang memiliki fingerprint di bagian belakangnya, kawan-kawan wajib hati-hati ya guys ya pada saat melakukan pelepasan backdoor, karena memang biasanya pada saat kita melepas backdoor itu, khususnya untuk kawan-kawan yang masih pemula seperti saya ya, itu kadang-kadang kita lupa ya guys ya bahwa ada fleksibelnya di area tutup backdoor itu ya, menempel. Jadi kadang kita suka terburu-buru pada saat pengerjaan sehingga fleksibelnya tidak tahu malah sobek ya guys ya, atau putus. Oke, jadi ini kita coba lepas terlebih dahulu guys untuk LCD-nya. Oke, dari di sini saya sudah siapkan ya guys ya LCD-nya, dan ini LCD-nya merek Crown ya guys ya. Namun untuk di pasaran ini biasanya disebut Super Crown ya guys ya. Jadi merek ataupun jenis-jenis segel di pasaran itu banyak sekali ya guys ya. Nah, di sini ya tergantung, kembali lagi sebagus apapun itu mereknya, jika kita salah dalam pemasangannya pasti bakal jong juga ya guys ya hasilnya. Oke, jadi di sini saya pertama-tama saya coba lepaskan terlebih dahulu ya guys ya stiker-stiker yang ada di belakang LCD-nya ini guys. Oke, jadi sebelumnya ini LCD-nya sudah saya lakukan pengetesan terlebih dahulu ya guys ya. Jadi kawan-kawan pastikan tes terlebih dahulu LCD-nya itu berfungsi dengan normal atau tidak ya guys ya, baru kawan-kawan beli ya guys ya gitu ya. Dan usahakan untuk pembelian LCD itu kawan-kawan usahakan beli di toko-toko offline ya guys ya, jangan beli di toko online ya. Saran saya sih supaya tidak terlalu lama ya guys ya untuk melakukan klaim ataupun retur LCD apabila LCD-nya itu bermasalah guys. Oke, kemudian di sini saya kasih tips juga ya guys ya. Ini saya menggunakan isolasi ataupun double tip. Jadi double tipnya ini
itu bahannya ini seperti plastik ya guys ya, dan ini tuh sangat tipis guys double tipnya. Nah tujuannya itu supaya nanti LCD-nya itu tidak gampang terlepas ya guys ya, karena biasanya untuk kawan-kawan pemula pada saat kita melakukan pengeleman itu kan suka kadang terlalu banyak ya guys ya lemnya, ataupun nanti lemnya ada yang tidak rata, sehingga nanti bisa membuat pelanggan kita itu kembali lagi ya guys ya dalam waktu dekat, dan kembalinya itu kan otomatis dia minta diperbaiki ya, karena kita sudah pikirnya sudah beli LCD sama kita, baru sebentar kok sudah lepas lagi gitu kan. Ya itu pasti bakal menyusahkan kita lagi guys. Ini saran saya, kawan-kawan bisa kasih double tip ya guys ya. Double tip tidak terlalu banyak ya guys ya, di sini saya cuma ngasih 4 saja. Kemudian setelah itu kawan-kawan bisa lakukan pengeleman ya guys ya. Dan pada saat kawan-kawan melakukan pengeleman, kawan-kawan usahakan lemnya itu tidak terlalu banyak ya guys ya, ataupun jangan sampai melebar keluar dari frame nya guys. Usahakan lemnya itu seukuran apa ya guys ya, seukuran frame nya aja guys ya, tidak lebih. Dan usahakan lemnya itu rata ya guys ya, jangan ada yang tebal, jangan ada yang tipis. Jadi seluruh permukaan frame itu diusahakan rata, sehingga nanti pada saat setelah dipasang LCD dan lemnya sudah kering, nanti hasilnya pun akan berbeda ya guys ya, terlihat berbeda apabila pada saat melakukan pengeleman kawan-kawan lemnya itu tidak merata ya guys ya. Pasti nanti bakal terlihat seperti celah lubang-lubang kecil itu ya guys ya, sehingga nanti terlihat kurang bagus guys hasilnya. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan atau penempelan fleksibelnya ini ya guys ya ke bagian belakang LCD nya. Jadi biasanya pada saat kita beli LCD itu sudah ada double fitnya seperti ini ya guys ya. Nah kawan-kawan bisa tarik ke atas, kawan-kawan posisikan itu dia fleksibelnya pas ya guys ya, tidak ada celah sedikit pun di bagian bawahnya ini guys. Oke, kemudian setelah itu kawan-kawan bisa lanjutkan pemasangan ya guys ya. Dan pada saat kawan-kawan melakukan pemasangan seperti ini, kawan-kawan usahakan LCD nya itu sudah presisi ya guys ya pada tempatnya, jadi tidak ada istilahnya LCD nya miring ya guys ya. Jadi kawan-kawan presisikan dengan betul, posisi LCD nya itu sudah lurus dan sudah mantap di frame nya guys. Oke, yang selanjutnya yaitu bagian pengepresan ya guys ya. Jadi saya itu setiap melakukan pengepresan selalu menggunakan karet ya guys ya, alat bantu untuk mengepres LCD nya guys. Dan usahakan pada saat kita melakukan pengepresan itu kondisi handphone itu diusahakan pada saat hidup ya guys ya, diusahakan posisinya dalam keadaan hidup. Jadi pada saat kita melakukan pengepresan
kawan-kawan bisa melihat sambil melihat ya guys ya, bagaimana kondisi LCD nya pada saat kita lakukan pengepresan. Jadi biasanya untuk beberapa kasus, untuk kondisi LCD yang kurang bagus ya guys ya, biasanya pada saat kita lakukan pengepresan itu, kalau memang dia posisinya atau kondisi LCD nya itu kurang bagus, biasanya nanti LCD nya itu terlihat ya guys ya, pada saat kita press itu terlihat bagian-bagian kerusakannya gitu guys. Misalnya ada spot putihnya, ataupun pada saat kita press nanti ada mungkin bisa jadi ada garis-garisnya, pokoknya ada kondisi-kondisi yang kurang baik gitu ya guys ya di LCD nya. Jadi pada saat kita lakukan pengepresan dalam kondisi handphone hidup, apabila kawan-kawan menjumpai hal-hal yang seperti tadi saya ucapkan, kawan-kawan bisa langsung melakukan pelepasan ya guys ya karetnya. Dan untuk pengeringan lem itu biasanya saya tunggu 10 hingga 15 menit ya guys ya, baru saya lakukan pelepasan karetnya deh. Jadi usahakan lemnya itu sudah benar-benar kering ya guys ya, supaya hasilnya nanti bisa menempel dengan kuat ya guys ya. Oke, setelah semuanya kita lakukan, kemudian kita pasang kembali ya guys ya mesin, penutup mesinnya, baut-bautnya kita pasangkan kembali, dan kita pasang kembali juga backdoornya. Dan yang terakhir tinggal kita finishing ya guys ya. Jadi biasanya pada saat lem sudah mengering itu biasanya ada sisa-sisa lem ya guys ya yang keluar dari frame ataupun dari LCD nya itu ya guys ya, pinggiran LCD nya. Nah biasanya saya coba bersihkan menggunakan thinner ya guys ya, untuk sisa-sisa lem yang ada di pinggiran frame nya guys. Jadi kawan-kawan bisa lakukan pembersihan menggunakan thinner ya guys ya, atau kawan-kawan juga bisa menggunakan minyak kayu putih ya guys ya, atau apabila kawan-kawan memiliki cairan alkohol, kawan-kawan juga bisa bersihkan menggunakan cairan alkohol guys. Oke, jadi ya kurang lebih seperti ini ya guys ya yang bisa saya coba berikan ke kawan-kawan. Dan untuk kawan-kawan pemula ataupun kawan-kawan yang baru ingin menjadi seorang teknisi handphone, pastinya skill untuk mengganti LCD ini kawan-kawan wajib bisa ya guys ya, wajib nih guys kalau LCD guys, karena rata-rata 40% lah ya guys ya kerusakan handphone itu adalah kerusakan LCD guys. Dan untuk kawan-kawan user ataupun pengguna handphone yang sekedar ingin tahu ataupun ingin mencoba bagaimana cara mengganti, melepas ataupun memasangkan LCD ya guys ya, kawan-kawan bisa coba tips yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya guys ya. Oke, jadi untuk kali ini mungkin videonya sampai di sini dulu ya guys ya. Semoga videonya bisa bermanfaat ya guys ya untuk kalian semua. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang bersedia mampir ke channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya guys ya. Dan saya mohon dukungannya guys untuk bisa meninggalkan like dan subscribe nya ya guys ya.
Oke, jadi video sampai di sini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.